Rima. Di sini Rima ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah kalian ajukan di Google Classroom pada saat praktikum genetika kemarin. Nah, tapi sebenarnya bukan menjawab pertanyaan sih, tapi lebih tepatnya lagi adalah mengulas atau menjelaskan kembali jawaban yang sudah dijelaskan kepada teman-teman. Seperti itu. Oke. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan terkait triploidisasi maupun hibridisasi. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Kita jawab yang triploidisasi dulu ya. Pertanyaan pertama, pada teknik kejut suhu, apakah bisa diterapkan pada semua spesies ikan? Atau apakah ada kriteria tertentu untuk spesies yang bisa memakai teknik tersebut? Oke, jadi pada teknik kejut suhu ini dapat dilakukan pada semua jenis ikan yang proses pembuahannya itu dapat dilakukan di luar atau ikan yang bisa dipijahkan secara buatan. Oke, itu ya kriterianya. Next, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah triploidisasi ini hanya bisa menggunakan perlakuan kejutan panas saja atau bisa juga dengan perlakuan kejutan dingin? Lalu, apa dampak perbedaan antara kedua perlakuan tersebut? Jadi, untuk triploidisasi ini bisa menggunakan perlakuan kejutan panas, bisa juga dengan melakukan perlakuan kejutan dingin. Nah, dampak perbedaan antara kedua perlakuan tersebut itu ada pada presentasi keberhasilannya, teman-teman. Nah, jadi dari hasil yang ada, jurnal-jurnal yang ada, itu banyak menyatakan bahwa kejutan panas ini memberikan presentasi keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kejutan dingin. Nah, ini Rima kasih salah satu contoh jurnal juga yang Rima cari dari Bioscientifica. Itu judulnya tentang pengaruh kejutan suhu pada keberhasilan triploidisasi ikan Nilem vittatus, Osteocoelus vittatus, di mana peneliti ini melakukan 5 perlakuan. Yang pertama, perlakuan pertama itu kejut dingin dengan suhu 4 derajat Celcius, yang kedua kejut dingin dengan 6 derajat Celcius, perlakuan ketiga suhu normal dengan suhu 28 derajat Celcius, yang keempat itu kejut panas dengan suhu 35 derajat Celcius, dan yang perlakuan kelima yang terakhir itu kejut panas dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, adapun hasilnya ini menjelaskan bahwa perlakuan kelima dengan suhu 37 derajat Celcius itu memiliki presentasi keberhasilan triploidisasi yang tinggi, yaitu sebesar 86,67%. Seperti itu. Adapun parameter lain yaitu bobot ikan setelah 15 hari itu pada perlakuan 5 yang menggunakan kejut suhu dengan suhu 37 derajat Celcius itu memiliki bobot yang paling besar dibandingkan dengan ikan yang didapatkan dengan perlakuan lain, seperti itu. Nah, ini nanti bisa teman-teman cari juga ya, dan bisa dibaca juga untuk referensi bahan bacaan agar lebih paham lagi terkait perbedaan triploidisasi dengan menggunakan kejut suhu dingin maupun suhu panas, seperti itu. Nah, oke, next. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah ada perbedaan secara fisik pada ikan triploid dengan ikan diploid? Nah, untuk perbedaan secara fisik kayaknya gak ada ya. Bisa kita katakan bahwa sama aja gitu fisiknya. Namun yang perlu ditekankan bahwa pada umumnya ikan triploid ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ikan diploid. Nah, paling perbedaannya itu dapat terlihat dari ukuran sel darah merah, di mana ikan triploid ini memiliki ukuran sel darah merahnya lebih besar dibandingkan dengan ikan diploid. Nah, nantinya ukuran sel darah merah ini juga yang menjadi parameter pengamatan keberhasilan dari kegiatan praktikum
yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, lalu kenapa sih ukuran sel darah merah ini menjadi parameter? Nah, ini alasannya tertera pada jurnal yang Rima kasih tahu tadi. Jadi teman-teman jangan lupa download jurnalnya, lalu baca juga jurnalnya, biar teman-teman tahu alasannya kenapa ukuran sel darah merah ini menjadi parameter pengamatan keberhasilan dari kegiatan praktikum kita. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita ke hibridisasi. Pertanyaan pertama, apakah pewarisan sifat unggul itu hanya terpaut pada aspek pertumbuhan saja? Oke, jadi pewarisan sifat unggul ini tidak terpaut pada aspek pertumbuhan saja, teman-teman. Bisa juga pada warna, atau bisa juga pada kebiasaan makan, lalu bisa juga pada kemampuan cerna pada ikan. Nah, hal yang terpenting di sini adalah yang penting sifat unggul tersebut itu dapat diukur dan terukur dengan jelas. Seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir, apakah suhu sangat berpengaruh dalam proses pembuahan embriogenesis? Jika iya, berapa suhu yang baik dalam proses pembuahan? Oh, kayaknya tentang suhu ya. Oke, sebelum ke pengaruh suhu, kita bahas dulu tentang pembuahan dan embriogenesis. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di sini pembuahan dan embriogenesis itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi, untuk pembuahan itu sendiri adalah suatu proses peleburan dua gamet jantan dan betina untuk membentuk sel tunggal atau biasa kita sebut dengan zigot. Nah, sedangkan embriogenesis ini merupakan proses perkembangan embrio, di mana merupakan tahapan perkembangan sel, ya, yang melalui beberapa fase yang sudah kita pelajari pastinya, kayak fase-fasenya itu dari zigot, terus morula, blastula, gastrula, yang seperti itulah. Nah, itu adalah embriogenesis, seperti itu. Nah, embriogenesis ini terjadi setelah adanya pembuahan atau fertilisasi. Nah, jadi ini perlu teman-teman bedakan ya antara pembuahan atau fertilisasi maupun embriogenesis. Seperti itu. Nah, lalu di sini jika suhu berpengaruh dalam proses pembuahan, kira-kira suhu yang baik dalam proses pembuahan itu berapa? Nah, jadi biasanya proses pembuahan ini terjadi pada suhu yang normal. Suhu normal itu sekitar 28 derajat Celcius. Nah, jika suhu pembuahan itu terlalu panas, maka itu akan menyebabkan kematian pada sperma sih, kalau nggak salah ya. Nah, adapun ketika kita melakukan pengenceran sperma dengan larutan fisiologis, itu biasanya kita hindari juga tuh sinar matahari secara langsung. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan peningkatan suhu. Adapun suhu 30 derajat itu sudah dapat meningkatkan mortalitas sperma. Nah, maka disarankan di sini suhu untuk proses pembuahan itu ya menggunakan suhu normal gitu, yaitu 28 derajat Celcius, kayak gitu. Paling gitu aja teman-teman. Bye. Halo, di sini akan menjawab pertanyaan tentang apa sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pada hibridisasi ikan. Nah, untuk sebelum masuk ke sana, kita harus mengetahui dulu nih syaratnya itu apa. Syaratnya itu ada 3, yaitu intergenerik, interspesifik, dan intraspesifik. Apa sih intergenerik? Intergenerik adalah persilangan antar ikan di mana familinya sama tetapi genusnya berbeda. Sedangkan untuk interspesifik yaitu genusnya sama, spesiesnya berbeda. Sedangkan untuk intraspesifik, spesiesnya sama tetapi rasnya berbeda. Sampai sini mengerti? Oke, lanjut. Faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan kekurangannya dan kegagalannya? Faktornya itu yang pertama
yaitu adanya perbedaan antara lubang folikel pada telur ikan dengan sperma jantan. Nah, itu yang menyebabkan nantinya abnormalitas pada ikan, sehingga kegagalannya pun akan tinggi ketika si telur ikan itu mempunyai folikel yang kecil tetapi spermanya besar, ataupun telurnya besar, lubang telurnya besar tetapi spermanya kecil. Nah, itu akan menyebabkan abnormalitas. Lalu selain itu juga adanya jumlah gen yang mempengaruhi untuk hibridisasi. Apa sih gen itu? Gen yang dimaksud adalah gen untuk seksnya, seperti itu. Misalkan ikan yang bertelur, yang telurnya menempel dengan ikan yang telurnya itu bisa bebas, ataupun kayak ikan gapi ataupun ikan moli yang melahirkan, tentu saja berbeda kan. Nah, disitulah sifat kebiasaan ikan, gennya tuh yang mempengaruhi sifat dan kebiasaan ikannya, itu yang akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut dengan materi triploidisasi ya. Yang pertama itu ada yang nanya tuh, apakah ada perbedaan secara fisik pada ikan triploid dengan ikan diploid? Menurut Akang, tidak ada perbedaan fisik. Karena kenapa? Pada dasarnya, triploid itu hanya untuk mempercepat pertumbuhan ikan itu sendiri, sehingga tidak akan ada perbedaan antara yang triploid ataupun diploid. Atau enggak, perbedaannya itu paling di ukuran tubuhnya aja. Yang triploid pasti akan lebih cepat besar, yang diploid enggak gitu. Lalu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam triploidisasi. Faktor yang menyebabkan kegagalan pada triploidisasi itu yang pertama, faktor teknis secara seperti kejut suhunya ataupun pada saat fertilisasi kematangan telur ikan. Jadi fertilisasi itu yang mempengaruhinya itu kan bersatunya sel telur dengan sel sperma, sehingga ketika sel telurnya belum matang tetapi udah dipaksa disatukan dengan sel sperma, maka tidak akan terjadinya pembuahan. Jadi percuma mau kejut suhu juga karena tidak akan terjadi pembuahan, seperti itu. Yang paling di teknis kalau untuk kegagalan pada saat triploidisasi. Lalu ada juga yang bertanya, berdasarkan yang saya baca di salah satu jurnal, triploidisasi juga ada yang dilakukan dengan cara kejut dingin 4 derajat Celcius selama 20 menit pada ikan nilem. Pertanyaan saya, berapa batas suhu terendah dan suhu tertinggi yang dapat digunakan untuk triploidisasi? Nah, yang akan baca untuk batas suhu terendah ataupun tertinggi itu masih banyak penelitian yang mencobanya gitu. Dan yang akan baca itu ada yang sampai menggunakan suhu di atas 40, yaitu 45-an. Tetapi kalau suhunya 45 itu dia waktunya lebih sebentar. Misalkan penggunaan suhunya 40 menit tetapi penggunaannya hanya 5 menit. Ini kayak 45 menit berarti hanya makainya 2 menit, seperti itu penggunaannya, tetapi tingkat keberhasilannya malah rendah. Nggak ada kegagalan tapi tingkat keberhasilannya rendah. Sedangkan untuk serendah yang akan baca itu penelitiannya ada yang 0 derajat Celcius hingga minus 2 derajat Celcius, dan itu juga menghasilkan penetasan yang rendah, seperti itu. Jadi nggak ada pastinya untuk batas suhu terendah dan batas suhu tertingginya, tapi yang pasti ketika melebihi batas yang 4 derajat Celcius ataupun yang 40 derajat Celcius itu tingkat keberhasilannya menurun, seperti itu. Dan itu juga mempengaruhi berapa lama sih kejut suhunya gitu. Semakin lama, kalau suhu dingin kan harus lama kejut suhunya, hingga 40 menit untuk 4 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang 40 derajat Celcius hanya 5 menit, seperti itu. Penggunaan waktunya juga sangat berpengaruh untuk keberhasilan dari triploidisasi ini, seperti itu. Lanjut, yaitu selain dengan pengujian ukuran sel darah merah, apakah ada cara lain untuk membedakan genotip ikan diploid dan triploid?
Setahu Akang itu nggak ada, karena ikan triploid itu mandul, organ reproduksinya tidak berkembang, akan sulit menganalisis genotip secara molekuler dari sampel organ reproduksi. Jadi dari darah saja bisanya untuk pembedaan dari triploid dan diploid. Lanjut, apakah ikan triploid dapat terjadi secara alami atau hanya terjadi ketika pembuahannya dimanipulasi manusia? Kalau genetik itu biasanya kan terjadi akibat adanya campur tangan manusia karena percampuran sel-sel. Sedangkan untuk di alam, setahu Akang itu jarang terjadi, dan walaupun terjadi ikannya tuh nggak akan survive. Kenapa? Karena itu kan kecacatan gen kalau di alam disebutnya. Makanya jarang terjadi, keberhasilannya tuh rendah seperti itu. Walaupun ada, untuk yang triploidisasi ini harus ada ikan yang memiliki polar body 4 atau tetraploid yang memijah dengan ikan polar body 2 yang diploid seperti itu, maka akan terjadinya triploid. Lalu lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, itu kenapa sih menggunakan NaCl? NaCl ini untuk apa? Nah, NaCl ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan hidup sperma, karena sperma yang digunakan atau sperma ikan yang keluar dari tubuh ikan mempunyai daya tahan hidup yang lebih rendah. Sperma itu nggak tahan gitu di udara biasa ataupun di air biasa. Dia harus mempunyai harus langsung masuk sel telur. Daya tahan hidupnya rendah, sehingga penggunaan NaCl ini dapat mempertahankan hidup dari si spermanya. Tetapi ketika difilterisasi, jangan sampai NaCl ini masuk ke dalam telur ikan. Kenapa? Nanti si folikel telurnya akan tertutup oleh NaCl sehingga tidak akan terjadinya pembuahan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau nge-review pertanyaan yang udah diajukin teman-teman di Google Classroom mengenai triploidisasi. Nah, pertanyaan pertama, ketika terjadi body polar kedua, satu N dari betina akan keluar. Nah, pertanyaannya, satu N ini akan menjadi apa setelah keluar dari sel telur dan adakah dampaknya? Nah, izin menjawab menurut sepemahaman saya. Perlu diingat dulu ya, si body polar ini dia keluar dari inti sel telur ya, bukan dari sel telurnya. Karena kalau misalkan bahasanya keluar dari sel telur itu kayak seolah-olah keluar, jadi kayak nggak kebayang aja gitu kayak gimana. Tapi kalau dia keluar dari inti sel telur, itu berarti dia kayak mengalami pembuahan gitu kan. Nah, itu nanti jelasnya sekalian berkaitan sama si gametogenesisnya. Nah, gini, untuk menjawab si pertanyaan ini, ya tadi kita harus paham lagi tentang polar body-nya itu apa, terus proses gametogenesis itu seperti apa, spermatozoa, spermatogenesis, oogenesis itu seperti apa. Nah, singkatnya kan kalau spermatogenesis dia proses pembentukan spermatozoa yang nantinya akan membawa satu set kromosom dari induk jantan. Nah, kalau oogenesis kan singkatnya proses pembentukan sel telur, dimana nanti dia akan membawa satu set kromosom dari induk telurnya, dari induk betinanya yang nantinya akan melebur kan sama si sel gamet dari jantan tadi. Udah paham lah ya teman-teman di situ. Nah, tapi di proses oogenesis ini ada yang berbeda sama si spermatogenesis. Nah, kalau di proses oogenesis itu kan oogonium yang tadi dimulai dari oogonium yang bersifat diploid itu kan dia membelah, terus secara mitosis kan membentuk sel oosit yang primer. Nah si oosit primer ini nanti dia akan membelah baru secara meiosis gitu kan. Gitu kan emang prosesnya. Nah, selama proses meiosis itu, kalau di telur itu nanti dia membelah meiosisnya itu cuma sampai profase. Nah, dari tahap
oosit primer dia di lakukan ovulasi atau pemijahan. Nah, jadi sampai situ yang di dalam tubuh induk betinanya. Nah, setelah si ikan ini memijah, telurnya keluar dari dari perut induk betina, lalu dibuahi oleh sperma dari induk jantan. Nah, di situ proses meiosis kedua dilanjutin kalau di induk telurnya itu. Nah, selama pembelahan meiosis itu kan ada yang namanya proses sitokinesis, pembagian sitoplasma. Nah, saat inti sel membelah itu di proses meiosis kan nanti intinya itu terbelah menjadi 2 polar kan. Nah, di proses ini tuh dia enggak terbagi secara merata si sitoplasmanya itu. Nah, ketika intinya itu membelah, yang satu satu bagian yang mendapatkan sitoplasma yang banyak itu nantinya akan menjadi oosit sekunder. Nah, yang bisa berkembang lagi menjadi ovum. Sedangkan untuk bagian atau kutub yang mendapatkan sitoplasma yang sedikit, nah dia itu nanti bakal menjadi polar body. Nah, ini dari oosit primer ke oosit sekundernya itu terjadilah polar body yang pertama. Nah, terus setelah proses pembuahan tadi kan berlanjut tuh ya si proses meiosis itu. Tadi kan di dalam perut cuma sampai proses profase, sedangkan kelanjutannya anafase, telofase itu setelah dia memijah. Nah, ketika sudah si telur sudah dicampurkan sama si sperma, nah si oosit tadi yang oosit sekunder tadi kan dia berkembang lagi akan membentuk ovum kayak gitu. Nah, di perkembangan ini tuh sama kayak yang sebelumnya, dimana terjadi pembagian sitoplasma yang yang tidak merata. Nah, jadi ketika satu bagian, satu kutub dia mendapatkan sitoplasma yang banyak yang nantinya akan berubah menjadi ovum, dan dari situ kan satu set kromosom 1N dari induknya itu bakal melebur lagi sama yang si kromosom dari jantan. Nah, sedangkan yang satunya lagi di bagian yang kecil sitoplasmanya kecil itu dia bakal membelah keluar dari inti selnya membentuk polar body yang kedua. Nah, di sini yang proses triploidisasi yang kita tahan si oosit polar body 2 yang tadi harusnya keluar dari inti selnya itu kita tahan dengan kejut suhu supaya si satu set kromosom yang ada di polar body kecil ini dia tetap ada di inti sel dan jadi set kromosom ketiga kayak gitu. Paham ya kira-kira teman-teman? Aku kurang bisa menjelaskannya, jadi mungkin bisa sambil dilihat aja gitu si dari si gambar diagram yang udah dikasih sama Kang Al itu di Google Classroom-nya bisa dilihat. Ya kan, nanti di sini dia oosit primer akan membentuk polar body. Nah, di sini di yang meiosis kedua ketika dia membentuk ovum yang ininya membentuk polar body yang kedua kayak gitu. Ya gitu aja sih sepemahaman aku mah. Semoga teman-teman juga bisa paham ya si konsep dari triploidisasinya. Nah, terus kan tadi balik lagi ke pertanyaannya, si sisanya itu kemana sih polar body-nya? Kalau polar body yang udah keluar dari inti selnya, nah itu dia secara otomatis akan terdegenerasi, mati, terus hancur sama proses apoptosis kayak gitu. Nah, gak ada pengaruhnya apa-apa ke ikan mah, justru si proses apoptosis ini emang alami, ada di
makhluk hidup gitu. Emang ketika sel-sel yang enggak dipakai, dia akan isi sendiri secara alami, dia mati kayak gitu sih. Untuk pertanyaan yang ini udah panjang ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu tadi ya, tentang spermatogenesis. Butuh berapa lama proses spermatogenesis mulai dari spermatogonium hingga menjadi spermatozoa atau siap untuk fertilisasi. Begitupun dengan oogenesis, mulai dari oogonium hingga menjadi ovum yang siap untuk dibuahi. Dan faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan proses oogenesis dan spermatogenesis? Kalau sepemahaman saya, ya udah dijawab juga ya sama Kang Al. Jadi ini tuh nanti berkaitannya sama mata kuliah TPBI. Untuk lama prosesnya itu dia bergantung ikannya, karena kan ikannya ada yang beda-beda ya karakter reproduksinya. Ada yang dia memincah 1 tahun sekali, otomatis dia perkembangan telurnya lama kayak gitu. Perkembangan gonadnya, spermatogenesis sama oogenesisnya kayak gitu. Ada juga yang dalam 1 tahun itu terjadi beberapa siklus pemijahan. Nah itu berarti waktunya lebih sebentar kan ya, kayak gitu aja sih. Jadi bergantung sama si ikannya. Nah terus pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan sampel darah dilakukan metode fiksasi dengan metanol. Apakah ada pengganti selain menggunakan metanol? Metanol sendiri kenapa bisa memfiksasi preparat hapus darah? Nah, kepikiran ya pertanyaan ini. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dibaca sama teman-teman juga, bisa dicari-cari sendiri. Nah, jadi metode fiksasi itu ternyata emang nggak cuman secara kimia aja, nggak cuman pakai metanol. Jadi emang ada fiksasi dengan zat kimia lain kayak aldehid, alkohol, terus ada pakai formalin juga kalau nggak salah. Ada macam-macam, silakan teman-teman bisa baca lagi sendiri ya masing-masing. Nah terus kenapa akhirnya pakai metanol? Karena emang kalau yang aku baca mah, si jaringan darah, sel darah itu emang biasanya pakai metanol, cocoknya emang cocok pakai metanol kayak gitu. Jadi bergantung juga si sel jaringan mana yang mau difiksasi, itu bergantung jaringan mana yang mau difiksasi, baru dipilih metode yang tepat untuk fiksasinya seperti apa. Karena selain penggunaan bahan kimia, juga ada penggunaan secara fisik. Dia nanti ada proses lagi, ada denaturasi, terus apalagi ya, ya itulah sepemahaman aku mah, ada tahapannya lagi kalau yang fisik. Jadi bisa dibaca lagi ya, karena ini darah dia lebih enak pakai metanol katanya sebegitu. Nah sepemahaman aku. Nah terus kenapa, gimana akhirnya si metanol ini bisa memfiksasi gitu ya. Maksudnya wow, mantap ya, maksudnya aku jadi bingung. Kita harus tahu juga gitu fungsi dari fiksasinya itu sebenarnya apa sih. Nah kan kita tuh mau ngelihat darahnya ikan tuh, mau dilihat ukuran sel darah merahnya kan, untuk memverifikasi dia itu triploid apa enggak. Kalau misalkan ukurannya besar, otomatis dia triploid. Kalau misalkan ukuran normal, berarti dia ikan diploid atau ikan normal biasa. Nah jadi kalau fiksasi sendiri fungsinya fungsinya gini. Maaf bertele-tele, aku suka bingung. Kan berarti kalau kita mau ngecek darah itu kan darahnya diambil ya, dikeluarin dari tubuhnya. Nah sementara dia dikeluarin dari tubuhnya, metodenya udah kalian baca ya di modul. Dia ditaruh di preparat gelas. Nah sebagai hapus darah itu walaupun dia udah keluar dari tubuhnya, proses metabolisme si darah itu kan masih tetap terjadi kan. Nah karena dia keluar, mungkin prosesnya tuh lebih ke perusakan jaringan, perubahan struktur sampai akhirnya dia membusuk kayak gitu. Nah fiksasi ini fungsinya untuk menghentikan kegiatan metabolisme itu kayak gitu. Nah, si metanol itu kenapa akhirnya bisa memfiksasi hapus darah?
dia itu akan mengikat, kalau yang aku baca ya sepemahaman aku, dia akan mengikat hapusan darah tepi kayak gitu biar si darahnya itu nggak terkelupas. Nah, dari situ juga si metanol ini bakal menghentikan kegiatan metabolisme si darahnya, jadi nggak akan merubah keadaan atau struktur selnya. Kalau udah kayak gitu kan kita bisa lebih gampang ya buat mengamati si ukuran sel darah merahnya, kayak gitu sih kalau sepemahaman aku. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa pada proses spermatogenesis pada tahap spermatosit sekunder menuju spermatid dinamakan proses meiosis 2, sedang padahal pada tahap spermatid sel tetap 1N nggak menjadi setengah N. Nah, pemahaman aku kalau di ovum ini ya, kan ini sperma ya, tapi yang aku tahu mah di ovum. Nah, kalau di ovum kan tahap pembentukan oosit primernya itu pas lagi membentuk oosit primer itu dia ada yang namanya proses duplikasi kromosom. Jadi oosit primer itu dia punya 4N kromosom. Nah, setelah dia meiosis satu, oosit sekundernya itu yang terbentuk dari oosit primer akan menjadi 2N kayak gitu kan. Nah, terus si oosit sekunder itu kan membelah lagi dengan meiosis 2. Nah, akan menjadi ovum dengan sifat 1N. Nah, kalau pemahaman aku kemungkinan hal yang sama itu terjadi juga di spermatosit primer. Sampai akhirnya dia menjadi spermatozoa yang haploid. Bisa dilihat juga dari si gambarnya, maksudnya kelihatan dari spermatosit sekundernya itu dia masih 2N kayak gitu. Sedangkan di spermatosit primernya dia masih ada 4 gugus kromosomnya, bisa dilihat. Nah ya, maksudnya bisa dilihat lagi aja dari gambar.